Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah salat maghrib, mudah-mudahan salat maghrib kita menjadi salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Syukur kita kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita ingatkan Bapak Ibu saudara-saudaraku, tidak akan mampu kita bersyukur kalau tidak didasari oleh baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang salah dalam apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai nikmat buat kita. Harapan kita mudah-mudahan Bapak dan Ibu saudara-saudaraku, Allah menuntun kita dapat menggunakan nikmat itu di jalan Allah, sehingga kita berharap semoga Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang tetap mendapatkan tambahan nikmat-nikmat terbaik dari Allah, dan Allah golongkan kita menjadi golongan orang-orang yang senantiasa mau dan pandai untuk bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salam salawat semoga selalu tetap tercurah kepada kekasih kita Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pula kita menjadi pengikut umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang istiqomah dengan tuntun ajarnya Rasulullah. Kita terus menghidupkan sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, Allah panjangkan umur kita. Sampai hari ini kita sudah masuk pada 2 bulan Rajab 1443 Hijriah. Kita nanti insyaallah akan memperbanyak doa kita kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami pula di bulan Sya'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Bapak dan Ibu saudara-saudara kami sekalian, dalam 1 tahun 12 bulan ini ada 4 bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keagungan, 3 berurut dan 1-nya terpisah. Bulan yang agung itu, yang 3 berurut itu dimulai daripada Zulqa'dah, lanjut dengan Zulhijjah, dan kemudian bulan Muharram. Ini adalah bulan yang berurut, bulan penuh dengan kemuliaan, bulan agung. Yang 1-nya terpisah, yakni di antara bulan Jumadil Akhir dan di antara bulan Sya'ban, itulah bulan Rajab. Mudah-mudahan bulan yang penuh dengan keagungan ini akan membuat kita menjadi orang yang semakin mengajak diri kita untuk lebih baik, terus merenungkan perjalanan hidup kita. Mudah-mudahan Allah pilih kita menjadi umat Rasulullah yang insyaallah beroleh syafaat dan bersama Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita pindah bab. Sebelumnya kita sudah selesaikan beberapa bulan terakhir ini bab sholat. Pada pekan yang lalu, malam Kamis yang lalu, kita sudah membahas hukum bagi orang yang meninggalkan sholat. Hari ini kita masuk kepada bab saum, bab puasa. Harapan kita 1 bulan ini kita selesaikan bab saum. Di bulan Maret kita masuk kepada bab zakat, sampai akhirnya ketemu bulan Ramadan. Insyaallah bulan Ramadan selesai, kita akan gunakan waktu kita untuk bertarawih. Kalau pengajian juga di bulan Ramadan kayaknya mau lah tarik kita ini ya kan. Nah, jadi kita padatkan ini, nanti bulan 2 ini habis, kita akan habiskan untuk membahas tentang saum, puasa. Kemudian nanti masuk di bulan Maret kita habiskan waktu kita untuk membahas bab zakat. Kemudian sampai akhirnya kita masuk kepada bulan suci Ramadan. Bapak dan Ibu saudara-saudaraku, dalam perjalanan kehidupan kita yang sudah mengaku sebagai orang Islam, kita juga harus mengajak diri kita untuk memahamkan sendi-sendi Islam itu sendiri.
Allah ajak kepada kita, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Bagaimana mungkin kita bisa masuk kepada Islam secara kafah kalau kita tidak kenal terhadap sendi Islam? Tatkala Rasulullah SAW di dalam sebuah majelis ilmu, tiba-tiba datang seseorang yang duduk di sebelah Rasul sampai dengkulnya bersatu dengan dengkulnya. Terus dia katakan, ya Rasulullah, akhbirni alal Islam. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Dijawab oleh Rasulullah SAW, Islam itu adalah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dirikan sholat, kemudian membayar zakat, berpuasa di bulan suci Ramadan, dan kemudian haji ke Baitullah. Sadaqta ya Rasulullah. Sahabat bertanda tanya, dia yang nanya, kenapa dia yang membenarkan? Setelah dia pergi, maka Rasul bertanya kepada sahabat, kalian tahu siapa yang datang itu tadi? Sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang paham. Maka Rasul menjelaskan bahwa yang bertanya itu tadi adalah malaikat Jibril yang mengajarkan kita tentang Islam. Nah, Islam itu ternyata dibangun oleh 5 dasar: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Bab sholat sudah kita bahas, sudah selesai. Sekarang kita masuk kepada bab puasa. Karena puasa juga adalah bahagian daripada rukun Islam. Yang dimaksud dengan rukun Islam adalah kewajiban kita yang harus kita penuhi di dalam Islam. Tatkala rukun tidak terpenuhi, maka akan batal. Sholat ada rukunnya, tidak terpenuhi rukun sholat, batal sholatnya. Haji ada rukunnya, tatkala naik haji itu tidak terpenuhi rukun, batal hajinya. Zakat juga ada rukunnya, puasa juga ada rukunnya. Sampai akhirnya Islam itu pun ada rukunnya. Rukun Islamnya ini yang ada 5 perkara itu, salah satunya adalah puasa. Kalau ada orang Islam terus tidak menjalankan rukun Islam, berpuasa di bulan suci Ramadan yang hukumnya hanya adalah wajib, maka gugurlah Islam bagi dirinya. Itulah yang dimaksud dengan rukun. Jadi kalau gitu Bapak dan Ibu saudara-saudaraku, pada malam hari ini kita akan ajak diri kita untuk mengenal tentang arti puasa dan kemudian macam-macam hukum dalam berpuasa dan siapa yang disuruh berpuasa sebagai syarat wajib untuk berpuasa itu sendiri. Bapak dan Ibu saudara-saudaraku, istilah puasa itu dikenal dengan 3 kata. Saya ulangi, istilah puasa dikenal dengan sebutan 3 kata. Yang pertama disebut dengan shaum. Kemudian yang kedua adalah asyam. Yang ketiga adalah imsak. 3 istilah ini artinya sama-sama menahan diri. Saya ulangi Bapak Ibu, puasa itu secara bahasa ada 3. Ada menggunakan kata shaum, kemudian ada kata asyam, ada kata imsak. Sama-sama artinya adalah menahan diri. Terus apa yang dimaksud dengan shaum? Shaum ini secara umum adalah puasa, menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya. Misalnya ada orang yang puasanya cuma makan aja, tapi minum boleh. Aku puasa makan ini, nggak makan dia. Makan apapun tidak, tapi minum boleh. Merokok boleh, ini puasa makan. Ini shaum lagi. Ada orang puasanya makannya yang putih-putih aja, yang hijau tak boleh. Namanya puasa putih kata orang itu. Nah, ini model shaum lagi. Terus ada kata asyam, itulah yang dipanggil Allah pada surah Al-Baqarah 183 itu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Asyam. Asyam ini artinya apa? Adalah puasa yang mampu mengajak diri kita untuk menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya.
Dimulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Itulah puasa. Baru kemudian ada imsak. Imsak juga artinya adalah menahan. Cuma kalau kita ditanya kapan mulai kita imsak ini, sebenarnya mulai imsak itu adalah azan subuh. Tapi kalau kita baca ini di atas ini ada imsak 10 menit sebelum azan subuh. Di situ udah jerin-jerin orang imsak, imsak. Akhirnya tergopoh-gopoh. Ada pula yang kesiangan. Artinya makan sambil merokok. Gara-gara apa? Gara-gara kejar imsak. Sebenarnya pada masa orang berteriak dari masjid ini mengatakan imsak masih boleh makan. Sampai kapan itu? Sampai batas azan subuh itu baru tak boleh lagi. Nah, untuk mengkhawatirkan di azan subuh itu orang terburu-buru, maka perlu dibuat. Di zaman Rasul tidak imsak namanya, tetapi dibuatlah azan pertama. Dan itu dilakukan oleh Abdullah bin Maktum yang disuruh oleh Rasulullah SAW azan. Azan yang pertama ini adalah artinya aba-aba untuk mempersiapkan diri kita menuju kepada azan subuh. Lebih kurang sekitar 10 menit baru Bilal bin Abi Rabah azan subuh. Dan itulah yang akhirnya menjadi kebiasaan yang disebut dengan sebutan imsak. Padahal imsak itu juga adalah merupakan puasa. Sehingga akhirnya batasan itu hanya untuk mempersiapkan diri kita sampai menuju kepada menahan diri dari mulai kapan? Menahan diri dari mulai terbit fajar. Terbit fajar itulah azan subuh. Sampailah tenggelam matahari, itulah azan maghrib. Itulah puasa. Jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, secara bahasa saum itu artinya menahan diri. Secara istilah maka puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan makan, minum, bersetubuh dan lainnya. Jadi kalau gitu Bapak Ibu saudara-saudaraku, batasan puasa itu adalah diawali dari terbitnya fajar, itulah azan subuh, dan kemudian tergelincirnya matahari, terbenamnya matahari, itulah maghrib. Jadi batasannya sampai situ. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, ternyata kita pahami arti puasa. Mana tahu ke depan kita jumpa diizinkan oleh Allah, balighna Ramadan. Allah sampaikan kami di bulan Ramadan. Sampai kita bulan Ramadan, kalau sekiranya kita kesiangan, kita masih dengar di masjid ini berteriak imsak, 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 masih boleh kita makan. Sampai kapan? Batas akhirnya adalah azan. Itu azan subuh selesai. Kalau masih ada di mulut, buang. Ah, ini kan azan Masjid Ar-Rahman ini. Azan yang sana belum ku dengar. Aku ke azan sana aja. Ini ngawur ini. Kalau udah azan pokoknya masuk waktu buang. Selesai. Nah, kalau kita telan macam mana Ustaz? Tanggung satu suap lagi ini. Batallah puasa. Karena salah satu nanti hal yang membatalkan puasa kita bahas pada yang akan datang. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, itu berkait pada pengertian puasa. Lantas bagaimana macam-macam hukum puasa? Bapak Ibu saudara-saudaraku, hukum-hukum puasa pertama adalah wajib. Hukum puasa itu wajib. Mana yang kategori masuk yang puasanya wajib? Kita perhatikan, jadi supaya jangan asal-asal puasa kita ini. Dan kemudian kita tak tahu. Pertama, puasa wajib itu adalah puasa bulan suci Ramadan yang didasari Al-Baqarah 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa di bulan suci Ramadan ini adalah wajib secara hukumnya. Wajib hukumnya. Tapi nanti ada orang yang bebas dari kewajiban itu. Supaya nanti kita bisa lihat. Tapi secara hukumnya puasa di bulan suci Ramadan itu adalah wajib bagi orang-orang beriman. Kemudian puasa yang kategori wajib lagi Bapak Ibu saudara-saudaraku adalah puasa ganti. Yang tertinggal bulan Ramadan yang lalu, kalau belum diganti maka wajib diganti. Tak kala kita puasanya kapan aja boleh kita lakukan, selagi pada hari-hari yang tidak diharapkan untuk berpuasa. Maka Bapak Ibu saudara-saudaraku, puasa ganti itu hukumnya wajib. Ada yang tertinggal, contoh misalnya pada waktu saya divaksin pada bulan puasa yang lalu,
saya motel. Setelah itu siap vaksin, saya sakit. Boleh nggak puasa? Tertinggal 3 hari. Setelah divaksin itu sakit, bulan puasa. Akhirnya setelah itu saya tertinggal. Mengganti itu di hari-hari yang lain secara hukum adalah wajib. Ibu-ibu yang masih produktif menstruasi wajib diganti. Mengganti itu secara hukumnya adalah wajib walaupun bukan bulan suci Ramadan. Itu satu. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, puasa yang wajib itu adalah puasa nazar. Puasa nazar itu hukumnya wajib. Tatkala tidak dikerjakan maka berdosa karena hukumnya wajib. Kapan dikatakan sebutan puasa nazar itu? Nazar itu niat yang bersyarat. Niat yang dikarenakan sesuatu. Kalau nanti laku tanah aku ini puasa aku, nah itu nazar lah itu. Kok sembuh aku dari penyakit ini puasa aku ini nanti. Nazar itu wajib hukumnya. Niat yang dilafazkan, niat yang diucap dan dikenakan sesuatu, maka itu adalah nazar. Secara hukumnya puasa nazar itu wajib. Puasa nazar itu wajib. Jadi hati-hati kita dengan nazar kita. Wah ini kalau aku nanti kambing aku ini nazar aku. Kena jalan tol dan aku ini puasa, itu wajib itu hukumnya. Jadi apabila kita sudah ucapkan sebagai niat kita dikarenakan sesuatu itu jatuhlah nazar. Itu dia. Nanti hari Senin puasa aku ini bukan nazar itu niat puasa. Beda nazar itu. Nazar itu berniat dikarenakan sesuatu. Maka itu adalah hukumnya wajib dilaksanakan. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita harus melakukan itu hukumnya wajib. Yang keempat, yang wajib itu adalah puasa kifarat. Itu hukumnya wajib. Saya ulangi. Kifarat itu puasa yang secara hukum adalah wajib. Maka hati-hati Bapak Ibu saudara-saudara. Yang mana kifarat itu? Apabila melanggar aturan yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Rasul itu lebih banyak menganjurkan kalau mau nikah hendaklah di bulan Syawal. Itu dianjurkan Rasulullah. Jangan di bulan Sya'ban. Kenapa? Takutnya nanti bulan Sya'ban habis itu Ramadan. Takutnya kebablasan. Jangankan pengantin baru, pengantin lama aja pun hati-hati ini. Begitu nanti melakukan hubungan suami istri di waktu siang hari, maka harus membayar kifarat 2 bulan berturut-turut dan tak boleh terkelak. Gawat ini yang sebulan aja hancur, apalagi kifaratnya 2 bulan. Puasa karena kifarat itu hukumnya wajib. Jadi puasa Ramadan wajib, puasa ganti wajib, puasa nazar itu wajib, membayar kifarat itu juga wajib. Ini secara hukumnya. Jadi kalau nggak dikerjakan dosa. Jadi kalau gitu dosa besar. Jadi makanya Bapak Ibu saudara-saudaraku, ini terkait pada hukumnya yang puasa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, secara hukum kita tahu klasifikasinya yang mana yang wajib itu. Puasa Ramadan itu wajib. Kemudian puasa mengganti itu hukum dia juga wajib. Tatkala kita punya niat dikarenakan sesuatu juga adalah wajib. Dan tatkala kita melanggar aturan Allah kita harus membayar kifarat juga hukumnya wajib. Nah ini yang wajib bagi kita untuk berpuasa. Kemudian ada hukum puasa yang dikenal dengan sebutan puasa sunnah. Puasa sunnah ini banyak sekali. Sunnah ini banyak sekali. 6 hari di bulan Syawal sunnah. Senin Kamis sunnah. Ada lagi sampai puasa Daud. Kemudian ada lagi puasa Arafah. Ada puasa 9 Asyura, 10 Asyura dan seterusnya. Jadi kalau gitu banyak sekali ibadah-ibadah puasa sunnah yang kemudian kita lakukan. Secara hukum boleh dikerjakan dan kalau tidak dikerjakan tidak berdosa bagi orang yang tidak mengerjakannya. Tapi tak kala itu bahagian daripada sunnah, kita berusaha untuk mengambilnya. Terutama misalnya 6 hari di bulan suci Ramadan. Ini kan sunnah secara hukumnya. Senin, Kamis, sunnah. Nah,
jadi kalau bulan Rajab ini banyak hal-hal pendapat-pendapat yang disampaikan. Ada yang apabila pendapat puasa hari pertama, kedua, ketiga begitu begini. Ini kalau setelah ditelusuri tidak menguatkan hadisnya, maka tidak banyak orang yang mau mengambil ini. Karena itu pasti bukan merupakan bagian sunnah yang harus dikerjakan. Tapi kalau ada orang yang mengatakan perbanyaklah puasa di bulan Rajab, di bulan Syaban, itu tidak terikat pada waktu, silakan saja. Kalau kita mau ngambilnya, kita mau ngambil Senin Kamis, silakan. Yaumul Bid 3 hari berturut-turut di pertengahan bulan itu juga tidak pernah dikerjakan Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu mewajibkan dirinya untuk melakukan puasa 3 hari pertengahan bulan itu yang kita kenal dengan sebutan Yaumul Bid. Ini wajib buat aku, kata Rasulullah, tidak wajib buat kalian. Rasul mewajibkan dirinya untuk melakukan itu, tapi tidak wajib buat kita. Tapi kalau kita mengerjakan Yaumul Bid itu bagian daripada sunnah yang boleh kita kerjakan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, ini bukan bagian-bagian daripada sunnah. Hati-hati tatkala kita melakukan sunnah-sunnah ini, kita tanya-tanyakan dulu lah, supaya kita jangan salah di dalam melakukan ibadah-ibadah, terutama ibadah puasa. Nanti kita hanya capek aja, tidak lain dapat air lainnya, kemudian kecuali hanya lapar dan haus belaka. Jadi yang kedua secara hukumnya ada puasa sunnah. Kemudian ada puasa yang diharamkan. Puasa diharamkan. 1 tahun itu lebih kurang 365 hari. 365 hari itu hanya 5 hari yang diharamkan berpuasa. Pertama adalah 1 hari di tanggal 1 Syawal, haram hukumnya berpuasa. Maka ingat Bapak dan saudara-saudaraku, tidak boleh berpuasa di bulan Syawal itu. Tidak boleh berpuasa, haram hukumnya. 2 Syawal kalau kita mau puasa silakan, dan seterusnya. Jadi 1 Syawal haram hukum puasa. Yang kedua, di tanggal 10 Zulhijjah ini haram berpuasa. 11, 12, 13 yang kita kenal dengan sebutan hari tasyrik juga adalah haram berpuasa. Kapan hari-hari yang diharamkan Allah berpuasa? Pertama adalah 1 Syawal, 10 Zulhijjah hari raya haji, 11, 12, 13 di mana orang potong kurban. Ini adalah merupakan hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Nah, jadi kalau gitu Bapak Ibu saudara-saudaraku, 5 hari ini saja yang haram hukumnya berpuasa. Selebihnya silakan berpuasa, lakukan kapan saja boleh. Tidak ada aturan yang mengganggu tatkala ini menjadi kita lakukan. Kecuali hanya yang 5 ini. Selebih dari 5 ini mau puasa terus puasalah silakan. 360 hari lagi kita puasa, tak ada persoalan. Tapi kalau ada yang namanya 365 hari itu, ya sebatas 5 harinya diharamkan untuk berpuasa. Jadi kalau kita sudah paham seperti ini, kenapa ada kebetulan kawan kita lagi hari tasyrik dia berpuasa, kebetulan itu adalah hari Senin. Terus kawannya aja makan-makan, oh mohon maaf aku puasa. Kamu puasa apa? Ini kan hari tasyrik, haram hukumnya. Mandi-mandian kau dari dulu udah puasa gitu. Awal kita tanya Ustaz. Karena apa boleh puasa? Batal, haram hukum berpuasa. Akhirnya dia batalkan. Kenapa? Secara hukumnya memang tidak boleh dilakukan. Karena hari tasyrik itu adalah hari untuk kita memakan bebas tanpa harus puasa. Jadi 5 hari yang diharamkan berpuasa ini. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita perhatikan ada cara-cara berpuasa yang juga diharamkan. Ini tadi hak puasa, hari-hari puasa yang diharamkan. Ada cara berpuasa yang diharamkan. Hati-hati Bapak Ibu. Mohon maaf, ada kadang-kadang orang tua yang kebetulan sukunya adalah suku Jawa, dikenal dengan sebutan ngeblok. Puasanya dari mulai pagi sampai pagi besoknya baru boleh. Jam berapa dia sahur, jam segitu pula dia buka. Kalau sahurnya jam 5 subuh atau jam 4 subuh, nanti bukanya jam 4 subuh. Ini haram puasa yang kayak ini. Haram. Ada orang yang bilang kadang-kadang mohon maaf, orang yang kadang-kadang udah kerja
kerjaannya salah, kemudian yang dilakukannya pun kesalahan. Dia mawang hujan kata dia. Terus giliran ditawarkan makan, mohon maaf, saya lagi mawang hujan, ini puasa saya, tak boleh makan minum sampai nanti apa. Ini haram hukumnya berpuasa selebih daripada yang ditentukan oleh Rasulullah. Rasul menentukan puasa itu menahan diri dimulai dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Maghrib itu berbuka. Ada orang yang tidak buka-buka sampai malamnya terus sampai besok paginya. Yang kayak gini puasa yang dilakukannya itu haram hukumnya berpuasa seperti itu. Tak ada ajarannya seperti itu. Inilah yang kadang-kadang akhirnya jadi salah. Orang betapa puasa dia 24 jam berpuasa, ini haram hukumnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, ada hari-hari puasa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, namun ada cara berpuasa yang juga diharamkan untuk dapat kita lakukan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, ini terkait puasa dan macam-macam hukum di dalam berpuasa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita bahaskan ini karena 2 bulan di depan insya Allah kita sudah masuk puasa yang wajib, yakni adalah puasa di bulan suci Ramadan. Jadi insya Allah kita persiapkan dengan pengetahuannya supaya kita bisa betul-betul mengantarkan diri kita menjadi orang yang paham. Yang kedua, yang ketiga, setelah kita kenal tentang pengertian puasa, kemudian macam-macam hukum dalam puasa, bagaimana sih, siapa sih orang yang disuruh untuk berpuasa itu? Sehingga akhirnya yang wajib berpuasa itu siapa? Sehingga kita tahu kapan-kapan kita misalnya tidak dibolehkan puasa. Bapak Ibu saudara-saudaraku, bagaimana syarat untuk berpuasa? Siapa yang disuruh Allah untuk berpuasa itu? Pertama, yang disuruh berpuasa itu adalah orang Islam. Orang Islam. Yang tidak Islam tak usah puasa. Makanya Bapak Ibu saudara-saudaraku, jadi kalau pas bulan Ramadan itu nggak puasa orang-orang itu, nah kita aja lah menerjemahkannya. Kan disuruh Allah orang puasa itu adalah orang Islam. Yang tak puasa bukan Islam, tapi marah orang itu nanti. Marah orang itu. Kenapa? Karena kalau dia Islam, karena memang yang wajib berpuasa itu adalah satu syaratnya orang Islam. Kedua, adalah orang yang baligh. Baligh itu orang yang sampai pada batasan umurnya. Kalau laki-laki balighnya kapan? Mandi basah, mimpi basah. Batasan mimpi basah itu balighlah dia. Jatuhlah hukum sama dia, wajib berpuasa. Perempuan kapan balighnya? Menstruasi pertama itu balighnya seorang perempuan. Jadi syarat untuk berpuasa itu, orang yang disuruh berpuasa itu Islam, kemudian baligh sampai batas umurnya. Kalau laki-laki lebih kurang umur 14-15 mulai mimpi basah. Perempuan itu bisa saja umur 10 tahun sudah menstruasi karena pertumbuhan badannya subur. Jadi sudah jatuh hukum kepada dia karena masa baligh itu. Baru yang ketiga adalah berakal. Berakal ini artinya orang yang itu ada juga kadang-kadang udah sampai umurnya 20 tahun tapi memang akalnya gak ada. Memang gak ada akalnya. Ada orang kayak gitu, ada orang-orang yang idiot, orang-orang yang autis segala macam. Sehingga mereka itu udah balik, udah, tapi tak mampu membedakan antara akal yang baik dengan buruknya itu. Tak tahu mereka itu antara wajib dan yang tidak wajib. Maka syaratnya berakal ini merupakan. Jadi kalau hilang akalnya boleh tidak puasa. Hilang akal boleh tidak puasa. Jadi kalau yang tak puasa-puasa itu itu tak berakal juga pada saat bulan Ramadan. Jadi sebenarnya kita udah bisa beda-bedakannya ini. Jadi nanti bulan Ramadan itu kalau kita jumpa, itu tapi orang berakal yang disuruh puasa, iya. Tapi kenapa dia udah tua tak berpuasa? Berarti hilang akal, tak berakal. Itu aja. Sehingga akhirnya kita nggak stres-stres kali dengan orang yang tak puasa nih. Kadang-kadang kan malah juga, begini-gini kan boleh lehernya sama kita ya kan? Iya. Bantainya minum kadang-kadang digosok-gosoknya leher gitu. Kadang-kadang ada lagi yang tega pula. Kan itu toko-toko yang orang Arab kan. Masya Allah. Belum tahu dia macam mana panas neraka itu.
Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, berakal adalah syarat bagi orang yang diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian orang yang disuruh berpuasa itu orang sehat. Kalau sakit boleh tak puasa. Ayyam ma'dudat, kan gitu dia. Jadi kalau gitu Bapak Ibu saudara-saudaraku, yang disuruh untuk berpuasa itu orang sehat. Yang sakit boleh tak puasa, tapi nanti ganti pada hari-hari lain pada saat dia sehat. Berarti kan ganti itu wajib. Jadi Bapak Ibu, orang yang sehat itu wajib puasa. Kalau sakit boleh tidak puasa. Beda kan ya, ada boleh tidak puasa, ada yang tidak boleh puasa. Orang yang sakit boleh tidak puasa. Boleh tidak puasa. Jadi yang disuruh orang Allah untuk berpuasa itu siapa? Adalah orang yang sehat. Orang yang sehat. Jadi orang sehat, mudah-mudahan kita sehat-sehat. Sehat akalnya, sehat jasmaninya, sehingga akhirnya kita wajib untuk menjalankan ibadah puasa itu. Kemudian orang yang disuruh berpuasa yang kelima itu adalah orang yang mampu untuk menjalankan puasa dimulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Kenapa ada juga orang yang tidak mampu? Orang yang tidak mampu adalah orang yang dibebaskan dari hukum puasa. Dia tidak perlu berpuasa, cukup bayar fidyah. Siapa itu? Orang yang tidak punya kemampuan untuk berpuasa dikarenakan usianya. Orang yang tua ini boleh tidak puasa. Kenapa dia sudah tidak sanggup lagi untuk puasa? Karena ketuaannya. Apakah dia bebas dari hukum? Tidak, tapi tetap juga harus menggantinya dengan bayar fidyah. Jadi kalau gitu, Bapak Ibu saudara-saudaraku, karena kita masih membahas tentang bagaimana orang-orang yang disuruh puasa itu adalah orang yang mampu. Yang tidak mampu tak usah puasa. Tak usah puasa. Dan tidak perlu diganti. Tidak perlu diganti. Anak-anak ini kan tak perlu puasa ini. Dan terus kemudian mereka tak perlu ganti, belum sampai waktunya. Walaupun kadang-kadang dipaksa, mak puasa setengah hari ya mak. Nggak ada puasa setengah hari, puasa itu tetap dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Emaknya aja kadang-kadang, udahlah puasa setengah hari aja dah. Emaknya aja sedek, mana ada puasa setengah hari. Kadang-kadang itu lain banyak ikut-ikut uang-uang di jalan tuh. Aku puasa setengah hari aja, setengah hari makan deh. Nah itu. Jadi kalau gitu Bapak Ibu, puasa itu terbit fajar sampai dengan terbenam. Maka kewajiban kepada siapa yang diwajibkan itu kepada orang yang mampu. Bagi yang mampu, yang tak mampu tak usah puasa. Terus perlu diganti? Enggak lah, orang mengganti jelas tidak mampu dia. Kenapa? Dia memang sudah uzur, sudah dengan kondisi tuanya yang takut menamun, memang kira-kira begitu, tak mampu lagi puasa, tak usah puasa, bebas dari kewajiban. Nah, jadi kalau gitu orang yang mampu itu wajib berpuasa. Yang kelima adalah orang mampu. Yang keenam, yang disuruh Allah berpuasa itu adalah orang yang sedang tidak musafir. Orang yang tidak musafir, sedang melakukan perjalanan. Yang namanya musafir itu lebih kurang radiusnya 90 km. Itu musafir. Boleh tidak puasa, tapi nanti ganti pada hari-hari berikutnya. Jadi yang disuruh Allah puasa itu adalah orang yang tidak melakukan musafir. Jangan pula nanti kadang-kadang kan banyak juga di Indrapura itu. Jadi ditanya, kenapa bang nggak puasa musafir apa ini? Abang dari mana? Pesan apa? Ngawur lah ini. Jadi yang dimaksud dengan musafir itu melakukan perjalanan tapi syaratnya ada. Saya pun melakukan perjalanannya ini dari Parepare ke Pasalapan, sedang melakukan perjalanan tapi tidak masuk dalam konteks musafir. Musafir itu orang yang sedang melakukan safar. Radiusnya paling tidak 90 km melakukan perjalanan itu. Itu musafir lah itu namanya. Jadi kalau gitu Bapak Ibu saudara-saudaraku, jangan pula nanti kita akal-akali 90 Ustaz ya. Naik kereta dia muter-muter ya setengah hari itu 90. Nah, berarti musafir lah ini. Itu ngawur juga lah itu namanya. Ini radius perjalanan kita, misalnya dari sini kita menuju ke Medan. Radius kita sudah sampai 90 km. Pada saat itu kita boleh tidak puasa. Maka orang yang diperintahkan berpuasa itu orang yang tidak dalam musafir, tidak sedang melakukan perjalanan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, ini yang perlu kita pahamkan.
Sehingga kalau musafir, mohon maaf ini, bulan Ramadan, jumpa bapak saya misalnya di Binjai, Langkat sana, tengah hari makan saya. Bapak nampak apa-apanya Ustaz ini? Makan pula dia di tengah hari ini. Oh, musafir, boleh tidak puasa. Kan itu. Yang besok kita bilang, tak usah lagi ngaji puasa dia dalam itu kenapa? Puasa pun tak puasa dia, tak usah lagi. Lupa dia bahwa kita lihat dia di sana, musafir. Musafir itu boleh tak puasa. Jadi kalau misalnya kita kuat sampai di Medan itu kita malas puasa, tak apa-apa. Tapi nanti wajib ganti pada hari-hari lainnya. Itu yang perlu diingatkan. Nah, jadi musafir itu tidak disuruh untuk puasa. Baru yang terakhir yang disuruh, yang boleh apa ibu, bapak dan saudara-saudaraku, yang disuruh orang berpuasa itu orang yang sedang tidak berhadas besar. Contohnya orang yang haid, orang yang wilada, orang yang nifas. Orang yang tiga ini tidak diwajibkan untuk puasa. Jadi siapa yang disuruh Allah untuk berpuasa? Orang yang sedang tidak haid, orang yang sedang tidak wilada, orang yang sedang tidak nifas. Maka semua itu disuruh untuk berpuasa bagi perempuan. Bagi perempuan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, hari ini kita pahamkan ternyata yang disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa itu adalah orang-orang yang sebagaimana kita jelaskan. Nah, dalam konteks ini kita menuju bagaimana puasa kita ke depan, insya Allah kita akan terus pahamkan. Jadi insya Allah pada minggu depan kita akan bahaskan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi nanti kita akan tahu bagaimana yang membatalkan puasa, sehingga akhirnya tidak ada lagi hal-hal yang keliru di dalam menyikapi jalanan ibadah, terutama ibadah puasa kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, terkait pada bab saum pada malam hari ini saya jelaskan sudah bagaimana pengertian puasa, kemudian macam-macam hukum di dalam puasa, dan kemudian siapa-siapa yang Allah suruh untuk berpuasa itu. Baru nanti ke depan kita akan pahamkan lagi untuk menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dan nanti ada pula hal-hal yang merusak amal ibadah puasa kita. Baik Bapak Ibu saudara-saudaraku, mudah-mudahan pada malam hari ini terkait pada penjelasan puasa kita bisa dapat pahami, dan kemudian segala sesuatu yang dapat kita pahami ini mudah-mudahan menjadi bekal persiapan kita untuk menuju pada pelaksanaan ibadah bulan suci Ramadan nantinya. Terima kasih. Mohon maaf masih ada sekitar 5 menit ke depan sebelum azan. Mudah-mudahan bisa ada yang kita diskusikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan ada yang disebutkan puasa ganti untuk puasa Ramadan. Itu ada nggak jangka waktunya ganti puasa ganti? Puasa ganti ini Bapak Ibu saudara-saudaraku dimulai dari 2 Syawal sampai sebelum masuknya bulan Ramadan ke depan ini adalah rentang waktu untuk mengganti. Tapi kalau misalnya kita sampailah 2 hari lagi puasa kita belum juga lunas mengganti, ini kelewatan ya. 11 bulan di depan diberikan kesempatan untuk mengganti puasa. Maka Bapak Ibu saudara-saudaraku, rentang waktu yang diberikan itu dari mulai 2 Syawal sampailah pada akhirnya sebelum masuk bulan suci Ramadan adalah kesempatan kita untuk mengganti. Maka hukumiahnya wajib kita lakukan. Tidak terikat pada waktu tertentu, misalnya wajib dengan 3 bulan atau kurun waktunya batas 6 bulan. Di atas 6 bulan ini lagi udah tidak ada lagi. Maka Bapak Ibu saudara-saudaraku, segerakan untuk mengganti, itu adalah merupakan hal yang dianjurkan. Segerakan dia. Supaya apa? Supaya tidak lagi terhambat dengan puasa-puasa kita yang lainnya. Kadang-kadang kan kita lucu puasa Senin Kamis, tapi kita belum mengganti puasa kita. Maka puasa wajib kita itu harus didulukan. Kebetulan harinya hari Senin, puasa mengganti kebetulan harinya hari Kamis, kita jadikan itu puasa ganti yang insya Allah walaupun kita menggantiannya mengganti, mudah-mudahan Allah juga lipat gandakan pahalanya karena kebetulan itu adalah merupakan hari Senin. Jadi Bapak Ibu
Kurun waktunya tidak terbatas, artinya dalam artian dari mulai 2 Syawal sampai dengan sebelum masuknya bulan suci Ramadan adalah rentang waktu untuk dapat mengganti ibadah Ramadan yang tertinggal. Begitu Bapak Ibu. Kita perhatikan. Puasa ganti itu hukumnya wajib. Boleh diganti pada saat di luar daripada bulan Syawal. Bulan Syawal itu kalau kita kerjakan puasa sunnah itu adalah ibadah sunnah mahdhah. Artinya sunnah tapi ditentukan waktunya. Tidak ada syarat untuk puasa Syawal itu harus lunas puasa wajib. Itu tidak ada hukumnya syaratnya. Tidak sah puasa Syawal kalau hukumnya belum puasa ganti. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Puasa sunnah itu karena bulan Syawal adanya hanya di bulan Syawal. Namanya sunnah tapi mahdhah, ditentukan waktunya. Kemudian puasa ganti ini rentang waktunya boleh sampai dengan bulan Rajab ini pun masih boleh puasa ganti. Ini artinya kurun waktunya. Tapi kalau misalnya kita bisa mengganti bulan Syawal itu bagus. Tambah lagi nanti 6 hari di bulan Syawal. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, walaupun ada orang yang berpendapat bahwa gabungan aja puasa ganti sekaligus puasa 6, nah ini boleh sebenarnya orangnya ini. Jadi puasa wajib ganti boleh diganti walaupun udah lewat bulan Syawal. Tapi puasa 6 itu tidak ada selain di bulan Syawal. Maka kalaupun kita kerjakan puasa sunnah Syawal, silakan. Walaupun puasa ganti kita belum lunas, karena nanti di bulan ini pun masih boleh kita melakukan mengganti. Yang penting bagaimana kita memahamkan konteks bahwa tidak ada syarat tertentu untuk menjadikan puasa 6 itu. Tidak ada syaratnya. Syaratnya harus lunas dulu, bayar dulu puasa sunnahnya, puasa wajibnya. Kalau ini nanti tidak akan selesai pelaksanaan. Kenapa tidak ada bersyarat? Maka boleh melakukan puasa 6-nya, nanti udah ke depan boleh mengganti. Kalau saya ditanya pula, berani juga saya mengatakan puasa ganti sekaligus adalah puasa 6. Saya juga tak berani mengatakan itu karena tuntunannya juga kalau puasa wajib adalah wajib tidak digabung dengan puasa-puasa yang lain. Karena mengganti itu hukumnya wajib.